Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Halalah Amalia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini kita akan membahas mengenai tantangan seorang penulis pada modul 14 unit 2. Nah, di sini terdapat mengenali struktur teks editorial yang diantaranya ada pengenalan isu, terus kemudian ada argumentasi dan ada penegasan. Yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu atau sering juga disebut pernyataan umum atau tesis merupakan bagian pendahuluan dari teks editorial. Nah, bagian ini berfungsi mengenalkan permasalahan yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Pada bagian ini juga disajikan peristiwa, persoalan aktual atau fenomena dan kontroversial. Nah, yang kedua ada argumentasi. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan atau pandangan redaksi terhadap isu atau permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian pernyataan umum. Yang terakhir ada penegasan, di mana bagian ini berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Nah, dalam bagian ini juga bisa berisi harapan redaksi kepada beberapa pihak terkait dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang dikemukakan. Nah, di sini juga terdapat mengenali struktur artikel. Yang pertama ada judul, yang kedua ada alinea pembuka, yang ketiga ada alinea penjelas atau batang tubuh, yang terakhir ada alinea penutup. Nah, di sini ada judul. Apa sih judul itu? Judul merupakan gagasan utama yang mencakup inti dari semua artikel. Nah, judul juga merupakan bagian dari pengenalan yang memberikan sebuah gambaran tentang isi dari artikel yang akan dibaca. Nah, yang kedua ada alinea pembuka. Alinea pembuka merupakan alinea awal yang biasanya berisi tentang rangkaian kejadian, uraian sebuah peristiwa atau pernyataan dan sebagainya. Jadi, penulis harus benar-benar teliti dan jeli dalam membuat alinea pembuka ini. Dan perlu juga diperhatikan bahwa alinea pembuka ini harus ditulis dengan semenarik mungkin. Sebab alinea ini adalah gambaran awal dari sebuah artikel yang bisa diisi dengan imajinasi pembaca tentang tulisan tersebut. Yang ketiga ada alinea penjelas atau batang tubuh. Alinea ini merupakan struktur teks dari artikel dan inti dari sebuah artikel. Bagian batang tubuh ini merupakan bagian yang paling penting dalam artikel karena pada bagian ini letak pembahasan dari sebuah permasalahan termasuk opini atau pendapat atau pandangan penulis dituangkan dan dibahas secara detail dengan menggunakan alur dan sistematika yang jelas tentunya, sehingga para pembaca pun akan benar-benar paham dan mengerti akan persoalan dan permasalahan tersebut. Yang terakhir ada alinea penutup. Nah, dalam alinea penutup ini bagian akhir dari sebuah artikel dan bagian ini pun sering disebut sebagai ending atau kaki dan inti klimaks dari suatu artikel. Nah, bagian ini berisi sebuah kesimpulan dari semua pembahasan masalah yang ada pada sebuah artikel. Sebab semua permasalahan dan persoalan tersebut akan dirangkum menjadi kalimat yang ringkas dan juga jelas, dan tentunya pembaca akan mengerti apa sih isi dari suatu artikel tersebut. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama ada menggunakan kalimat retoris. Nah, kalimat ini merupakan kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawaban. Nah, pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal pandangannya terhadap persoalan atau peristiwa yang dibahas.
Yang kedua ada menggunakan kata-kata populer, sehingga mudah bagi khalayak untuk memahaminya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah atau peristiwa yang serius yang dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Dan yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Yang keempat, ada banyak menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, pasalnya, masalahnya, oleh sebab itu. Nah, hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Nah, di sini juga terdapat kaidah kebahasan artikel. Yang pertama ada adverbia, di mana adverbia ini biasa disebut dengan kata keterangan, merupakan salah satu kata yang fungsinya memberikan keterangan terhadap kata lain. Misalnya seperti verba atau kata kerja, dan adjektiva atau kata sifat seperti sangat, selalu, biasanya, sering, dan sebagainya. Yang kedua ada konjungsi atau kata sambung, suatu bentuk kata yang digunakan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Nah, konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk argumentasi. Yang ketiga ada kosakata. Supaya teks tersebut mampu meyakini pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik tentunya. Contohnya konteks teks yang menarik yaitu ada aktual, sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi. Yang kedua ada fenomenal, yakni luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan panca indera. Nah, di sini juga terdapat menulis teks editorial dan artikel yang baik. Yang pertama ada menentukan isi aktual. Langkah awal ini harus dilakukan oleh penulis adalah menentukan isu aktual yang akan diangkat menjadi teks editorial. Nah, isu aktual ini adalah persoalan atau peristiwa aktual atau fenomena yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, isu aktual ini dapat dibaca pada berita utama, surat, kabar, atau berita utama di radio bahkan televisi. Yang kedua ada menyusun argumen. Nah, setelah menentukan isu aktual tadi, langkah berikutnya adalah menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual tersebut. Nah, argumen bisa berisi penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran. Yang ketiga ada menulis teks editorial. Nah, menggabungkan dan menuangkan semua hasil kerja mulai dari menemukan isu aktual, fenomenal, dan kontroversial dengan argumen dan simpulan berisi saran atau rekomendasi dalam sebuah teks editorial di sini tepatnya. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official, dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malkata.